Prambors Radio 105,1 FM Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Hai kaula muda, selamat datang di Prambors Ngobrol edisi hari Jumat 21 Mei 2021. Tahu nggak yang ada di otak gue 2019? Untung gue menyebutkannya 2021. Senang banget hari ini DC Prambors Ngobrolnya ngobrol sama cewek cantik yang sebelah DC. Halo. Hai. Ada Baby Putri. Oh my god. Jauh banget ya, gue datengin dari Jakarta loh. Jauh banget padahal enggak, Deng. Baby lagi main kesini. Baby apa kabar? Baik banget, alhamdulillah. Kakak gimana? Alhamdulillah baik juga. Ini kayak kita baru ketemu ya? Iya, baru ketemu. Tadi sih. tuh sempat ngobrol-ngobrol kaula muda. Si Baby tuh lupa kalau udah pernah ke Prambors Makassar. Iya. Dianya lupa orang Prambors Makassar masih ingat. Ternyata pernah main. Itu tahun berapa ya, Baby? Lu inget nggak? Kayaknya 2018 ya? Kayak banyak banget ya kejadian di 2018. Iya ya. Baby juga move dari Makassar ke Jakarta 2018 tapi akhir. Bener. Pokoknya 2018 amazing lah. Baby Putri, kaula muda orang Makassar, siapa sih nggak kenal Baby Putri? Aduh. Makanya suka nge-cover lagu dulu. Orang-orang Makassar kayak nge-notice Baby Putri ini gara-gara suka nge-cover lagu, ya nggak sih? Iya. Itu dari kelas berapa sih lo suka nge-cover lagu gitu? Nge-cover lagu tuh udah lama banget sih. Dari kapan? Dari kelas 1 SMA sih. Dari kelas 1 SMA. Iya. Terus Pas banget masuk SMA 2016. Bener-bener karena pernah lihat juga itu waktu nge-cover masih pakai baju SMA gitu kan. Iya. Kenapa? Biar ditahu lo anak SMA. Karena pulang sekolah nggak belajar, langsung nge-cover. Bener. Ada kesibukan lain setelah pulang sekolah? Ada. Nge-cover lagu pakai seragam. Pakai seragam sekolah. Bener. Akhirnya orang-orang Makassar tuh nge-notice-nya gitu. Dan kalau nggak salah tuh sempat dinotis juga ya sama salah satu musisi itu Anji Manji ya. Iya nggak sih? Itu musisi pertama atau mungkin ada musisi sebelum Anji yang pernah ngenotis lo juga? Kayaknya ada sih tapi lupa Kak. Lupa. Gila ya, aduh. Jangan main sama Feby. Feby orangnya pelupa. Iya pelupa banget. Bisa dilupain. Ya ampun. Cepet move on ya. Iya bener. Tapi ada baiknya juga kalau udah kayak gitu. Anaknya bisa cepet move on, tenang, santuy gitu kan ya kalau muda. Anyway, lo di Jakarta dari tahun 2018. Iya 2018 akhir. Berarti hitungannya sebenarnya 2019 lah ya. Itu 2018-nya tuh Oktober. Oh iya, benar. Yeah. Berarti emang udah mau masuk ke tahun 2019. Itu kenapa lo milih untuk keluar Makassar ke Jakarta gitu? Apa ya? Awalnya random sih Kak. Tahu nggak sih kalau aku Jakarta tuh tiba-tiba. Iya, jadi kayak karena gak ada direncanakan gitu. Jadi awalnya kan aku kuliah di Makassar. Oke. Kabur. Kabur cabut. Bener. 3 bulan doang. Karena nggak sesuai passion. Karena kan passion yang aku mau kan bukan di situ, tapi maunya ibu kan. Yes. Tapi nggak sesuai passion. Pas kuliah selalu duduk di belakang, nggak ngerti apa-apa selama 3 bulan itu. Jadi numpang bayar masuk doang. Iya benar. Kayak lo menyumbang gitu kan ya untuk kampus lo, bener. Terus sudah itu nggak sesuai passion dan kebetulan ada label dari Jakarta yang ngabarin aku untuk ke Jakarta. Oke. Untuk stay di sana kan katanya. Nah, label itu tuh ngehubungin lewat kakak aku namanya Sute. Oke, hai Kak Sute. Sute tuh bisa dibilang apa ya? Manajer aku juga ya. Oke. Iya, jadi dari dulu tuh aku bareng Sute mulu sih. Terus udah itu Sute ngechat aku selalu, bahkan kayak gimana nih ini orang label yang di Jakarta bla 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 kan. Terus ya gimana gue kuliah teh ini mau ulangan. Iya bener. Tapi kayak Sute tuh memperjuangkan itu gitu loh. Jadi akhirnya aku mau dan minta izin ke orang tua dan walaupun enggak. Oh awalnya enggak. Iya awalnya enggak karena aduh agak susah juga karena kalau kan budaya. Iya karena aku kan 7 bersaudara kan. 7 bersaudara. Yes. Oke. Sute adalah anak ke-6 cowok dan aku anak terakhir ke-7. Jadi kayak anak bungsu cowok cewek tuh. Iya. Izin merantau kan susah agak banget susah, kan. Bener. Susah I dilepas. feel you. Iya karena kakak pertama sampai kelima tuh udah nikah semua. Jadi yang tinggal sama ibu sama bapak tuh kami berdua. Yes. Berarti emang kerasa sepinya kalau misalnya sepinya. kalian itu cabut gitu kan ya dari Makassar. Tapi kakak-kakak aku yang di Makassar tuh support. Jadi mereka ngebantu aku sama kakak aku untuk ngebujuk ibu sama bapak sih untuk
izinin aku ke merantau dan akhirnya diizinin. Akhirnya di sini di tahun Iya. 2018 akhir itu akhirnya cabut lah dari Makassar cabut dari ke Makassar Jakarta. ke Jakarta. Berarti itu 2019 ya. Itu sedang Salah dibilang 2019. mempersiapkan sesuatu. Iya. Akhirnya debut kan ya di 2019. Oh enggak, itu tuh awalnya aku 2019 di Jakarta. Kan masuk label itu kan. Yes. Tapi karena ada beberapa drama jadi aku keluar Oke. dari label itu. Udah itu aku dan kakak bikin YouTube channel dan masih sempat ngecover Oke. di YouTube channel tersebut. Terus udah itu banyak cover di YouTube dan akhirnya Banyak debut yang Halu. notice juga gitu kan ya. Akhirnya bikin single Halu karena Yes. kan gak mungkin aku nge-cover mulu gak sih. Bener. Dari berapa ya, dari tahun 2016 sampai 2019 aku cover. Akhirnya 2019 memutuskan untuk merilis debut ya, debut singlenya Halu. Halu. Terus habis itu disusul juga dengan Usik. Udah Halu, Usik, aduh judulnya udah kayak gitu kan ya. Sampai akhirnya di tahun 2020 berarti kemarin sempat Ya sempat gitu ya. hening. Hening dulu. Enggak sih. Sedang Sebenarnya lagi nyimpan amunisi gitu iya. kan ya, benar. Sebenarnya juga aku di 2020 enggak apa ya? Nggak kosong-kosong amat Iya, enggak gitu kan. kosong-kosong Bener. amat sih. Karena aku lagi mempersiapkan sesuatu. Oh iya, buktinya di tahun 2021 kita tepuk tangan dulu dong. Penonton bayaran, tepuk tangan. 2021 ngerilis single Cahaya. Kalau Cahaya ini mungkin kalau dari sebelum-sebelumnya kayak cover-coveran lagu lo itu kan kayak tentang cinta, persahabatan, mungkin yang kayak kayak gitu kan ya. Tapi kalau untuk si Cahaya ini lebih tentang atlet, perjuangan atlet. Perjuangan atlet. Ke-trigger dari mana sampai akhirnya lo nulis? Lo kan yang nulis ini ya? Iya. Lo yang nulis ini sampai akhirnya lo ngebuat si single Cahaya ini, kayak lo ke-trigger dari mana sih? Sebenarnya tuh awal aku buat lagunya Cahaya itu beda sama maknanya setelah buat musik video klip. Oke. Jadi kan pas aku buat Cahaya tuh apa ya? Ngelihat beberapa kisah orang-orang dan aku juga pernah ngerasain itu sih, tapi cuma bentaran doang. Ya. Karena ya biasalah anak rantau ya. Ya. Terus udah Emang itu, kenapa dengan anak rantau? Ya beberapa pasti ada di masa down banget Up gitu and loh. down, up Iya, and down karena gitu, sendiri bener. kan. Yes. Dan udah itu aku lihat beberapa kisah orang juga, kenapa sih hidupnya tuh selalu gelap? Kapan cahaya datang menyapa? Kan? Oh, ya. Kayak kenapa masalahnya terus bergilir? Kapan selesai kan? Bener. Terus udah itu pas aku sama teman PH yang apa sih namanya, ngebantuin aku untuk Yes. buat musik video klipnya Cahaya, kami ini nih bertukar ide, apa sih yang mau di-present ke orang-orang, apa sih yang mau diangkat di video klip Cahaya ini. Terus salah satunya bilang, gimana kalau perjuangan atlet. Oke. Terus kayak iya sih, relate sih menurut Yes. aku. Dan pas pulang setelah itu aku riset deh tentang perjuangan atlet senam. Dan itu benar-benar relate. Yes. Dan setelah aku riset tentang perjuangan atlet senam, aku kembali mendengarkan lagu aku Cahaya dan mengaitkan kalau ternyata Cahaya ini juga bisa dimaknai tentang cahaya yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi cahaya itu mungkin bisa menjadikan bisa menjadi motivasi kita untuk terus bangkit dari suramnya hidup. Benar. Dan bisa juga kayak cahaya ini diibaratkan diri kita sendiri. Jadi kayak diri kita yang lebih tahu maunya gimana dan arahnya kemana. Benar. Gitu sih. Benar. Jadi makna tentang cahaya yang ada di dalam diri kita tuh setelah diperbincangkan tentang si perjuangan atlet ini, baru muncul makna itu. Oke, berarti ya sebenarnya ini tuh lebih ke motivasi gitu Iya, kan motivasi ya, sih. si lagu ini. Kayak cahaya itu ada dalam diri lo sendiri. Kayak gimana kita menemukan cahaya itu gitu loh. Ketika kita dalam kegelapan gitu, gimana caranya kita bisa menemukan cahaya itu kembali ya, biar kita tetap masih bisa bersinar. Kurang lebih seperti itu. Aku kayak translate ya. Seru banget kalau Cahaya. Kalau muda maksud Disi, Cahaya berarti udah ada juga dengan music videonya ya. Musik videonya tentang perjuangan atlet senam. Karena kan kenapa aku angkat atlet, perjuangan atlet, karena apalagi atlet senam nih. Kenapa nih? Kayak nggak atlet volley mungkin, takraw gitu kan ya. karena harus senam. beberapa stigma orang tentang atlet
mau itu atlet senam atau atlet apa kan Yes. kayak enak banget ya dibiayain sama pemerintah. Iya, benar. Hidupnya layak. Stigma orang-orang seperti itu di luar sana. Tapi- Nyatanya Kita benar-benar nggak tahu di balik semua itu gitu. Kita juga nggak tahu proses dia bagaimana sampai bisa mendapatkan sebutan sebagai atlet yang Betul. benar-benar bagaimana dia menghadapi kejuaraan gitu-gitu Benar. sih. Belum Bagaimana lagi- latihan mereka benar, kan. benar. Dan menjadi atlet juga banyak resikonya sih Kak. Salah satunya cedera. Iya. Dan cedera adalah hal yang menakutkan iya, bagi resiko fisik tuh udah bener-bener yang kayak bikin takut karena nyawa juga kan Iya, ya taruhannya. nyawa juga. Bener-bener. hal yang menakutkan bagi beberapa atlet tuh cedera sih. Dan atlet senam itu juga jarang dilihat oleh orang-orang. Bahwasanya ada loh cabang olahraga yang gerakan-gerakannya tuh indah banget. Iya. Gerakan-gerakannya yang nggak monoton, Yes. yang olahraganya juga berkaitan dengan seni, yang Bener. menggabungkan akrobatik, gimnastik dan dance Yes. kan. Sangat indah sih pas aku pertama kali nonton atlet senam itu di YouTube kan. Aku greget sendiri Kak. Jadi kayak takut gitu mereka jatuh. Yes. Jadi kayak olahraganya itu benar-benar beresiko, tapi mereka masih bisa tegak berdiri di sana Yes. gitu. Senyum juga nih Iya. kayak plus banget kayak nggak ada apa-apa cuy. Kayak nih padahal dalam hati tuh Dalam hati dak udah banget. gini Iya. kan. Bener. Pokoknya menurut aku sih kayak semua ada resikonya. Resiko, Apalagi ya. mungkin yang kita lihat tuh kayak enak nih kayak gini doang nih gayanya. Padahal dia nggak tahu jungkir balik. Iya, salto, padahal dia apa juga segala nggak macem. tahu susah apa ya Bener, latihannya itu loh. Latihannya, yes. Proses latihannya kan bisa berbulan-bulan Bener, sebelum bener. bertanding gitu. Yes, dan itu mungkin bisa jadi pergumulan juga nggak sih buat mereka kayak gitu kan ya, sampai kan mungkin cahaya mereka redup nih. Iya, jadi Cahaya mereka sangat nggak, ini juga menguras energi sih Yes. untuk bisa sampai ke kejuaraan dan Bener. ini apa untuk Indonesia juga benar-benar kayak untuk gitu sih. membanggakan Indonesia lah. Makanya mungkin seorang Feby Putri akhirnya ngenotis dari situ membuat si music video dari Cahaya ini dengan menggandeng sebuah olahraga ya. Olahraga senam kaulah muda. Jadi buat kamu mungkin yang hidupnya masih dalam kegelapan, kamu sedang ingin mencari cahaya yang hilang, bisa juga nih didengar lagunya. Udah bisa didengar di mana? Boleh. Ada di Didengar di digital platform musik dan di YouTube aku juga udah ada sih. Wih, di mana Feby Putri ya? Iya, Feby betul. Putri, langsung aja ke situ kaulah muda. Tapi satu hal deh, berarti ini lo mempersiapkan ya si Cahaya dan music videonya ini udah dari tahun 2020 ya kan? 2019. Wah, ternyata lebih lama lagi, lebih gila lagi kalau 2019. Udah panjang juga waktunya. Iya, Tapi dari musik tuh. dari musik ya, dibuat. musik, terus habis itu music video juga. Tapi ada nggak sih kayak satu kejadian yang paling lo notice nih, kayak pas produksian, entar mungkin music videonya atau mungkin pas lo produksian rekamannya, recordingnya, satu hal yang bikin lo bakalan inget terus kejadian ini? Apa ya? Apa ya? Kalau di rekaman sih Apa tuh? kayaknya take vokal sih selalu Kak. Take vokal itu sampai berapa kali take-nya? Duh, jangan ditanya. Itu jangan ditanya karena pasti bakal Bakal berulang-ulang kali. berulang-ulang, apalagi kan di Cahaya ini kebanyakan falset kan, Oke. yang pas di bagian riffnya yang terus kayak ada beberapa juga yang satu napas gitu-gitu Oke. sih. Satu napas ya, kejap kabul. Iya. Satu napas ya kayak gitu kalau mudah kurang lebih. Nah tapi berarti sebenarnya yang paling lo nggak bisa lupain ini adalah si berkali-kali take-nya itu ya, berkali-kali take-nya. Tapi kalau untuk music videonya ada nggak? Kalau musik videonya apa ya? Apa ya? Ininya sih venue-nya tau gak sih yang kayak lokasi pas syuting tuh Iya. itu keren banget Kak. Yang kayak wah gila, ini keren banget. Kan beberapa orang tuh ngeriset tentang lokasinya tuh kan, terus Yes. dikirimin ke aku. Terus ini keren banget, tapi sayangnya waktu itu tuh nggak bisa ngumpulin banyak orang, kan Iya, pandemi kan. Benar. Itu bakal Itu di take-nya 2020 kemarin. 2021. Oh 2021. Iya, kan bakalan keren banget tuh kalau misalnya ada penonton juga di mana ya, di Velodrome gitu Iya, kan. benar. Tapi
nggak bisa. Jadi emang ya udah seadanya aja gitu. Tapi keren banget. Keren banget ya. tempatnya. Keren banget Kaula Muda. Karena Nah. kayaknya agak itu juga ya kayak jarang gitu loh. Ada mungkin orang-orang yang memperhatikan kayak atlet-atlet kita gitu kan ya, sampai akhirnya juga diikut gabung masuk dalam sebuah music video, bahkan jadi inspirasi lagu juga kan ya, seorang Feby Putri Cahaya untuk atlet-atlet, dan sebenarnya bukan cuma untuk atlet tapi untuk orang-orang di luar sana. Dan sebenarnya ini juga aku kalau buat lagu nggak nggak harusnya untuk diartikan sebagaimana musik video klipnya sih. Yes. Karena aku buat lagu tuh liriknya maknanya luas, jadi bisa diartikan sebagaimana mungkin teman-teman. Sebenarnya karena tiap orang yang denger itu pasti Beda-beda. bener. Bisa jadi nih Feby Putri nganggep lagunya kayak gini, lah gue dengerin kayak gini, oh berarti Iya, beda lagi beda gitu lagi. kan ya. Kayak beda Bebas orang sih beda sebenarnya. cerita gitu kan ya, bebas lah kayak Bebas. gitu. Tapi setelah rilis si single ketiga ini ya, ini Cahaya, kedepannya bakalan ada single lagi kan? Ada dong. Apa tuh? Ada dong. Ada dong. Gue mau bilang main-main lagi ke Prambors ya, cuman udah mau cabut nih. Iya. Balik lagi ke Jakarta. Aduh. Kalau ini sih yang deket ini bakal keluarin single satu lagi sih. Jadi 2 single up to album kemarin kan udah tuh Cahaya. Udah dibocorin satu Kaula Muda ya lagi- proyekannya. Iya. Dan satu lagi adalah judulnya. Oke. Dan deket-deket ini sih Kak. Pokoknya berarti nanti up next project tadi udah disebutin lagi sama Iya. dia. Bakal ada album ya dari Feby Putri. Itu dirilisnya kapan? Dirilisnya tahun ini juga. Tahun ini ya. Tadi berarti 3 lagu yang tadi termasuk debutnya. Itu tadi yang pertama Halu, terus Usik, Cahaya itu juga ikutan masuk ya. Iya, di album. Ke album yang ini. Belum bisa dibocorin ya. Tapi setelah si Cahaya ini masih bakalan ada single lagi ya. Itu Iya. juga nanti bakalan masuk ke albumnya. Bakal masuk ya. Belum bisa dibocorin judulnya apa karena gue juga nggak tahu. Jadi pokoknya tungguin aja nanti album dari Feby Putri di Yes. tahun 2021. 21. Tapi sedikit deh, Feby Putri ini tadi kan ngobrolnya sama gue tuh 2018 ya. Jadi anak rantau sama kakaknya. Pernah homesick nggak? Pasti pernah sih. Apa? Homesick. Wah pernah dong. Pernah. Awal-awal sih itu Kak. Jadi Itu kayak sampai kayak gimana tuh, kayak ngeraung-ngeraung, mau pulang gitu. enggak ngeraung gitu sih. Enggak, maksudnya enggak. homesick doang. Apa ya? Tapi sedih Kangen kan, banget ya, ya. bener-bener. Jadi kayak awalnya tuh gak nyaman pastinya karena kan aku kan bisa dibilang anak mami banget kan, karena anak mami. anak bungsu Ya, keluar. kalau lihat looksnya sendiri. sekarang kayak nggak anak mami banget ya. Udah Kan perantau sejati. Udah. Waktu dulu tuh apa-apa kalau misalnya ada masalah, kalau misalnya ada apa-apa, pokoknya harus ditangani oleh ibu atau kakak-kakak aku. Kan Oke. kakak-kakak aku kan udah Banyak, dewasa iya, semua. bener. Yang kakak pertama aja udah 45 tahun. Wow, jauh sekali. Jauh sekali umurnya. Jadi udah itu udah deh pas di Jakarta tuh kayak benar-benar merasa sendiri, apalagi kan aku 7 bersaudara yang seperti aku tadi bilang, dan aku deket sama kakak aku yang 1 sampai 5. Oh, Sedangkan oke. yang aku temenin merantau ini namanya Sute, aku nggak begitu deket Kak. Oh. Jadi benar-benar awkward Tantangan juga, dan- sebenarnya tantangan challenging juga. banget kalau Iya, udah tantangan juga. kita dibersatukan dengan kakak yang tidak Kakak begitu yang tidak dekat begitu dengan dekat. aku. Tapi Tapi akhirnya itu yang menyatukan. itu yang menyatukan Bener. sih. Pekerjaan ini yang membuat aku jadi dekat sama dia. Oke. Kan aku kan di satu sama kan kerjanya. Iya, benar-benar. Ya itulah pokoknya. Terus Pokoknya. udah itu homesick yang tadi tuh benar-benar kerasa banget sih sebagai perantau. Aku yakin sih perantau bakal ngerasain Homesick hal gitu, tersebut. bener-bener. Kak. Apalagi Karena yang deket sama orang tuanya. Iya, sama apalagi yang keluarga dekat di sama sini. orang tuanya sama keluarganya. Nih aku udah mau balik lagi ke Jakarta, jadi benar-benar Udah disiapin mentalnya, Bu. Iya. Jadi kayak aku di Makassar nih benar-benar keluarnya tuh cuma 3 kali deh kayaknya. Dari tanggal iya? 3 aku pulang, kayaknya aku cuma keluar 3 kali karena emang betul-betul di rumah aja sih, pengen Bener, quality time sama dengan keluarga. bener-bener. Nanti juga pasti pas 23 cabut lagi ke Jakarta itu kayak aduh udah deh, aku juga orangnya sebenarnya kayak sedih banget kalau bisa Iya. harus meninggalkan orang yang tersayang gitu kan. Cuman ya demi sesuap nasi. Iya betul. Demi masa depan yang lebih cerah ya kan. Kita harus ke sana gitu Kaula Muda. Tapi gue pengen tahu deh, mungkin dari Feby Putri bisa kasih tahu Kaula Muda 3 lagu favorit Feby Putri. Mau lagunya juga oke, lagu orang lain juga boleh. Apa ya? Apa?
Lagu pertama pastinya dari Feby Putri. Oke, dari Feby Putri. Apa Feby Putri judulnya? Usik. Oh, Usik itu Enggak. single keduanya ya. Iya, Oke. aku Kenapa lu suka banget sama lagu itu Kak. Gak tahu kenapa sih. Wah, percaya diri banget ya jadi orang. Karena Gak ya apa-apa, emang harus kayak gitu, harus contoh kalau Karena- dia mempercayai dirinya itu full gitu. harus sih. Karena emang pas ciptain lagu itu tuh emang ada sedikit tentang pribadi aku di situ. Tentang Based on true story iya gitu tentang kan ya. ngebully kan. Oh, oke. Jadi udah itu Lu juga sering dibully dulu? Wah, jangan bilang. Oh iya, gara-gara apa? Iya. Kalau boleh tahu. Gara-gara apa ya? Gak tahu sih, katanya suaranya jelek dan hitam bisa. Hey, buat kamu yang pernah berbicara seperti itu, lo lihat sekarang dia. Coba buka Instagramnya udah centang biru. Waduh, enggak sih, Oke. bos. Kayak gitu-gitulah pokoknya. Pasti ada sih haters, apalagi Yes. emang yang paling banyak dari kota aku sendiri kan. Dan itu Sedihnya tuh kadang kayak gitu. iya, dan itu pas aku pindah ke Jakarta emang benar-benar beda lingkungannya. Vibes-nya Kayak juga vibes-nya juga beda. Bener-bener. Kayak wah, gue emang lebih suka di sini sih sebenarnya. Gue bisa Dapet mencari gitu jati feel-nya diri, ya? iya jati diri gue di sini dan gue bisa banyak tahu ini itu di sini. Kalau misalnya mungkin kemarin aku nggak bisa nggak di Makassar, aku tahu kalau misalnya aku di Makassar aku pasti mungkin bakal berkembang juga. Bener. Tapi kayaknya aku Nggak bakal kayak lebih berkembang di Jakarta sih sebenarnya. Mungkin dari mindset. Yes, gitu, benar. dari pikiran. Tapi emang bener ya, balas dendam terbaik adalah lo melakukan apa yang mereka nggak suka gitu kan ya. Gue tuh kadang kayak nggak habis pikir aja gitu loh dengan orang-orang yang suka ngebully kayak gitu loh, kayak what the. Tadi banyak tahu Kak. Terus tiba-tiba datang lagi, "Hai Feb, boleh promote Baik. ini nggak? Baik. Promosi di story Baik, kamu." gitu. Gue yang ngegas. Mohon maaf nih, gue yang ngegas nih, yang kayak emang nggak bisa lihat orang bahagia sedikit ya kalau haters tuh, karena haters itu sebenarnya fans kita yang terselubung gitu kan, orang yang sirik, iri hati, dengki sama kita kayak gitu, Feb. Ih, gue tuh gemes banget sama kayak ginian, sumpah. Kalau off mic nih gue ulik nih. Iya, dari dulu sih. Jadi sekarang udah bodo amat banget sama Jadi yang makanya kayak itu gitu-gitu. lo sebabnya suka banget sama si Usik ini ya. Iya. Karena lo si bisa Usik. berdiri di atas kaki lo sendiri Iya. sekarang. Karena sebenarnya secara nggak langsung kita tuh berdiri karena omongannya mereka. Iya nggak sih? Karena iya juga. karena mungkin aja kalau misalnya mereka nggak kayak gitu, kayak kita nggak ada yang gas-gas gitu, tau gak sih? Mereka tuh kayak gas kita. Iya, salah satu thank motivasi you, ya. Iya, kayak thank you kayak gitu-gitu. Akhirnya sekarang lihat deh Feby Putri jadi seorang musisi. Oke deh kalau gitu, thank you so much buat Ya, Feby thank Putri. you, Kak. Pokoknya tadi udah disebutin juga proyekan ke depannya ya. Iya. Itu bakalan ngerilis album, single juga dalam Ya. waktu dekat bakalan dirilis di bulan Juni tadi ya. Dibocorin? Iya, bulan Juni. Di bulan Juni. Pokoknya segala sesuatu tentang Feby Putri kita aminkan dalam doa yang baik-baik Amin. saja kaulah muda. Amin. Thank you so much. Thank you, Sekali Kak. lagi Feby Putri, kita kayak apa sih gini-ginian. Thank you so much, pokoknya nanti kita tungguin lagi ya main-main Siap. di Prambors Makassar. Kalau di Jakarta ya udah video call juga nggak apa-apa, ya Iya. nggak? Setuju nggak? Setuju lah. Setuju Kalau loh. gitu, kalau mudah habis ini Feby Putri bakalan ngasih cahaya ya buat kaula muda yang ada di rumah. Dan udah jam 4 juga waktu edisi buat cabut. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari jam 12 tadi. Minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama dari jam 12 sampai jam 4 sore di hari Senin sampai hari Jumat. Di si cabut kaula muda, stay safe, stay healthy, and see you, bye bye. See you, bye-bye.